channel. Di video ini, saya akan berbagi informasi seputar 10 soal profesional, khususnya pada muatan pelajaran bahasa Indonesia dalam mempersiapkan diri menghadapi pretest atau seleksi akademik pada program PPG dalam jabatan tahun 2023. Namun, sebelum saya lanjutkan, silakan untuk subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, teman-teman, langsung saja ya kepada topik pembahasan dalam video ini, yaitu 10 soal profesional pada mata pelajaran bahasa Indonesia yang mudah-mudahan saja menjadi bahan referensi buat teman-teman semuanya dalam menghadapi pretest atau seleksi akademik pada program PPG dalam jabatan tahun 2023. Berikut soal nomor 1. Perbedaan konsep pemerolehan bahasa dengan pembelajaran bahasa terdapat pada pernyataan berikut. A. Pemerolehan bahasa dilakukan secara sadar dan formal, sedangkan pembelajaran bahasa dilakukan tidak sadar dan formal. B. Pemerolehan bahasa dilakukan secara sadar dan formal, sedangkan pembelajaran bahasa diperoleh secara tidak sadar dan informal. C. Pemerolehan bahasa dilakukan secara tidak sadar dan formal, sedangkan pembelajaran bahasa dilakukan secara sadar dan non-formal. D. Pemerolehan bahasa dilakukan secara tidak sadar dan informal, sedangkan pembelajaran bahasa diperoleh secara sadar dan bersifat formal. Dan jawabannya adalah D. Pemerolehan bahasa dilakukan secara tidak sadar dan informal, sedangkan pembelajaran bahasa diperoleh secara sadar dan bersifat formal. Soal nomor 2. Kemampuan untuk menyatakan bahwa sendok, garpu, piring, mangkok, gelas, cangkir, kompor, ember, baskom merupakan perabot dapur dapat dikuasai oleh anak ketika mereka sudah berada pada pemerolehan semantik tahap A. Generalisasi, B. Medan semantik, C. Pemaknaan, D. Perluasan makna. Dan jawabannya adalah A. Generalisasi. Soal nomor 3. Sebuah benda berbentuk bundar berisi udara, terbuat dari kulit, dapat ditendang atau dipukul oleh masyarakat bahasa, disebut bola. Pernyataan tersebut menunjukkan bahasa sebagai sistem tanda yang berfungsi sebagai alat komunikasi verbal yang disepakati. Hal di atas termasuk ke dalam aliran A. Transformasional, B. Tradisional, C. Strukturalis, D. Humanistik. Dan jawabannya adalah C. Strukturalis. Soal nomor 4. Seorang anak mulai menunjukkan niat komunikasinya dengan tersenyum, menoleh bila dipanggil, menggapai bila diberi sesuatu, dan memberikan sesuatu kepada orang lain. Tahapan pemerolehan bahasa anak yang tergambar dalam ilustrasi tersebut termasuk dalam bidang A. Morfologi,
B. Semantik, C. Pragmatik, D. Fonologi. Dan jawabannya adalah C. Pragmatik. Berikutnya soal nomor 5. Unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur terbatas itu dapat dibuat satuan bahasa yang tidak terbatas walaupun bersifat relatif, sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Contoh dari huruf P, A, L, U dapat dibentuk kata palu, lupa, dan pula. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat A. konvensional, B. produktif, C. unik, D. bervariasi. Dan untuk jawabannya adalah B. produktif. Soal nomor 6. Di Indonesia, orang menyebut air untuk menunjuk pada sebuah benda yang bersifat cair. Bisa direbus, bisa dipakai untuk mandi dan mencuci. Namun, di Inggris, orang menyebutnya water, sedangkan di Saudi Arabia, orang menyebutkan ma'an. Orang Jawa punya sebutan lain lagi, yakni banyu. Sementara orang Sunda menyebutnya cai. Hal itu membuktikan bahwa A. bahasa itu relatif, B. bahasa itu produktif, C. bahasa itu arbitrer, D. bahasa itu lambang. Dan jawabannya adalah C. bahasa itu arbitrer. Soal nomor 7. Orang-orang di Indonesia menyebut benda ini sebagai buku. Padahal tidak ada hubungan penalaran antara istilah buku dan rupa benda tersebut. Meski demikian, orang Indonesia tetap sepakat untuk menyebut benda tersebut sebagai buku, bukan bola. Peristiwa ini menunjukkan bahwa A. bahasa itu arbitrer dan konvensional, B. bahasa itu unik dan konvensional, C. bahasa itu bunyi dan bermakna, D. bahasa itu arbitrer dan bermakna. Dan jawabannya adalah B. bahasa itu unik dan konvensional. Soal nomor 8. Bahasa Sunda memiliki fonem vokal E, sedangkan bahasa Indonesia tidak memilikinya. Berdasarkan kenyataan ini, dapat disimpulkan bahwa A. bahasa itu bersifat unik, B. bahasa itu bersifat universal, C. bahasa itu bersifat dinamis, D. bahasa itu bersifat produktif. Dan jawabannya adalah A. bahasa itu bersifat unik. Soal nomor 9. Kita harus terus berupaya agar bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang kuat baik sebagai bahasa negara maupun bahasa nasional. Upaya yang menunjukkan kegiatan memperkuat kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah A. memelihara bahasa Indonesia agar mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa, B. membina bahasa Indonesia
agar bersih dari unsur-unsur bahasa lain. C. Berpidato di sidang DPR dan acara-acara resmi. D. Menjaga agar bahasa Indonesia tidak terpengaruh sistem bahasa daerah. Dan jawabannya adalah C. Berpidato di sidang DPR dan acara-acara resmi. Berikutnya soal nomor 10. Cermatilah ilustrasi konsep bahasa berikut ini. Kata Endah, tadi pagi saya melihat berita di televisi. Saya ikut prihatin atas kejadian yang menimpa Kampung Banaran, Kabupaten Ponorogo. Kata Zuhri, memangnya berita tentang apa? Kata Farhan, wah, ketinggalan berita kamu, Zuhri. Itu loh berita tentang tanah longsor. Kata Endah, bayangkan saja hujan deras selama 3 jam telah mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Sampai pagi tadi sudah 6 mayat ditemukan. Ilustrasi di atas termasuk ke dalam konsep ragam bahasa. A. Ragam bahasa ilmiah. B. Ragam bahasa sastra. C. Ragam bahasa santai. D. Ragam bahasa formal. Dan jawabannya adalah C. Ragam bahasa santai. Baik, teman-teman, itulah 10 contoh soal profesional bahasa Indonesia ya, yang semoga saja menjadi bahan referensi buat teman-teman semuanya yang akan menghadapi seleksi akademik pada program PPG dalam jabatan tahun 2023. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk share video ini, like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Cukup sekian teman-teman semuanya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.